Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Vimufa Fadilah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengenalan teorema Pitagoras. Materi ini merupakan materi pertama pada KD Teorema Pitagoras. Dan materi ini juga materi pertama yang diajarkan pada semester genap kelas 8 kurikulum 2013. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Ini adalah kompetensi dasar yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pengetahuannya 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Sedangkan kompetensi dasar pada keterampilannya 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, kompetensi dasar ini yang berkaitan dengan materi teorema Pitagoras. Tujuan pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan teorema Pitagoras dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dengan tepat. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu yang ada di bawah ini dan nyalakan loncengnya. Sebelum kalian mempelajari materi pengenalan teorema Pitagoras ini, kalian harus menguasai beberapa materi terlebih dahulu yang dijadikan sebagai materi prasyarat dalam mempelajari materi pengenalan teorema Pitagoras ini. Nah, materi prasyaratnya apa saja? Nah, materi prasyarat yang di sini yang pertama adalah luas persegi. Jadi kalian harus benar-benar sudah paham terlebih dahulu tentang materi luas persegi. Ini materi luas persegi ini sudah diajarkan sebelumnya ketika kalian kelas 7 semester 2, yaitu pada KD segi 4 dan segitiga. Nah, yang kedua itu materi luas segitiga. Nah, materi luas segitiga ini juga sudah diajarkan ketika kalian kelas 7 semester 2. Nah, kemudian dilanjut materi prasyarat yang ketiga. Materi prasyarat yang ketiga itu bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat. Ini kalian sudah dipelajari sebelumnya. Nah, materi prasyarat yang keempat yaitu tentang sudut. Nah, materi sudut ini juga sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 7. Jadi, materi prasyarat ini harus benar-benar sudah kalian kuasai, harus benar-benar sudah kalian pahami sebelumnya, agar kalian mudah dalam mempelajari materi pengenalan teorema Pitagoras ini, materi yang akan kita bahas. Ini ada beberapa contoh penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama pada saat mengukur tali tenda. Kita bisa mengukur tersebut dengan menggunakan penggaris ataupun meteran. Namun dengan cara tersebut tidak efektif. Jika hanya 1 meter, 2 meter, kita bisa mengukurnya. Namun ketika panjangnya itu sangat panjang dan itu memerlukan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras ini agar dalam menghitung pun cukup efisien dan efektif. Nah, contoh-contohnya dalam penerapan teorema Pitagoras ini bukan hanya dalam mengukur sebuah tali pada tenda saja, namun kita juga bisa mengukur jarak misalkan antara kita ketika upacara bendera, antara seseorang siswa atau seseorang guru ketika hormat dengan bendera Sangsaka Merah Putih. Kita bisa mengukurnya jarak antar kita berdiri dengan bendera yang ada di atas sana. Itu ada beberapa jaraknya. Kita bisa menggunakan dengan rumus teorema Pitagoras ini. Ataupun pada piramida juga bisa dengan menghitung jarak pada piramida itu dengan menggunakan rumus dari teorema Pitagoras. Nah, ketika kita mau menghitung juga misalkan jarak antara lantai, dasar lantai dengan lantai atas, kita mau menggunakan tangga kita tapi mau mengukur dulu jaraknya berapa meter. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras ini. Ketika kita mau menghitung jarak antara nahkoda kapal dengan mercusuar, itu juga bisa menggunakan teorema Pitagoras ini. Ini banyak sekali manfaatnya di sini. Ini ada beberapa manfaat, sebetulnya masih banyak lainnya, tapi tidak saya tuliskan di sini. Kalian banyak
banyak sekali yang kalian temui di kehidupan sehari-hari ini dan dapat diterapkan dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, di sini kalian mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana sih sejarah Pitagoras itu? Pitagoras itu berasal dari apa sih? Dari kata apa? Gitu. Kenapa dinamakan dengan teorema Pitagoras? Nah, di sini saya akan membahas sedikit sejarah tentang Pitagoras itu. Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang lahir pada tahun 582 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionis, Yunani Selatan. Beliau wafat pada tahun 496 sebelum Masehi. Nah, salah satu peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pitagoras. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran kalian yang tadinya bertanya-tanya kenapa dinamakan teorema Pitagoras. Nah, ini ada sedikit sejarah tentang teorema Pitagoras. Kalau tadi kalian sudah mempelajari tentang sejarah dari teorema Pitagoras. Sekarang pasti kalian sering bertanya-tanya, apa itu teorema Pitagoras? Nah, di sini kita akan bahas tentang apa itu teorema Pitagoras. Ini akan kita bahas apa itu teorema Pitagoras. Yang pertama, teorema Pitagoras menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pitagoras itu menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Dan yang kedua, teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Ingat ya, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Itu dinamakan dengan teorema Pitagoras. Kalau tadi kalian sudah paham tentang teorema Pitagoras, sudah mengetahui apa itu teorema Pitagoras, nah sekarang saya akan bahas tentang sisi miring segitiga. Mengapa saya bahas tentang sisi miring segitiga ini? Ini banyak sekali yang salah menafsirkan tentang sisi miring segitiga. Jadi banyak banget kalian itu yang mengiranya bahwa sisi miring itu sisi yang selalu miring. Itu penafsiran yang salah besar ya. Sisi miring itu, di sini ada 3 pembahasan tentang sisi miring segitiga. Yang pertama, sisi miring adalah sisi yang memiliki ukuran paling panjang pada segitiga siku-siku. Jadi ingat, sisi miring itu sisi yang memiliki ukuran paling panjang pada segitiga siku-siku. Itu dinamakan dengan sisi miring. Yang kedua, sisi miring merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, ini definisi yang kedua tentang sisi miring. Dan yang ketiga, sisi miring itu disebut juga dengan hipotenusa. Nanti kalian akan sering mendengar kata-kata hipotenusa. Apa sih hipotenusa itu? Jadi sekarang saya bahas dulu tentang sisi miring. Bahwa sisi miring itu disebut juga sebagai hipotenusa. Nah, dari sini kalian tidak akan salah penafsiran lagi. Tidak akan salah mengira lagi bahwa sisi miring itu sisi yang selalu miring. Itu definisi yang salah. Tapi sisi miring itu adalah sisi yang memiliki ukuran paling panjang pada segitiga siku-siku. Dan sisi miring itu merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini ada 3 buah bangun yang berbentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini kita tentukan mana sisi miring dari masing-masing segitiga siku-siku ini. Nah, yang pertama, ini ada bangun segitiga siku-siku yang berwarna hijau. Ingat ya, definisi dari sisi miring dalam sebuah segitiga. Sisi miring itu adalah sisi yang memiliki ukuran paling panjang pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita bisa menentukan mana sisi miringnya dalam sebuah segitiga siku-siku. Tapi kalau kalian khawatir keliru mana sisi miringnya, kita dapat menggunakan definisi yang kedua. Sisi miring merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, berarti di dalam segitiga siku-siku yang berwarna hijau ini ada sudut siku-sikunya. Berarti sisi miringnya adalah sisi yang C. Sekarang kita lihat di gambar segitiga siku-siku yang kedua. Ini ada gambar segitiga siku-siku yang berwarna peach. Di sini sisinya ada sisi AB, BC, dan AC. Kita tentukan mana sisi miringnya. Kita gunakan definisi yang kedua ya, agar mempermudah kalian. Nah, definisi yang kedua itu segitiga siku-siku mempunyai sisi miringnya dengan ketentuan
bahwa sisi miring merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Karena sudut siku-sikunya terletak di sudut B, berarti sisi miringnya yaitu sisi AC. Ini adalah sisi miring pada gambar segitiga siku-siku yang kedua. Kita lanjut ke gambar segitiga siku-siku yang ketiga yang berwarna toska ini. Nah, di sini kita gunakan definisi yang kedua, yaitu sisi miring merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, karena sudut siku-sikunya terletak di sudut Q, berarti sisi miringnya yaitu sisi PR. Jangan sampai tertukar ya. Ingat, sisi miring itu tidak selalu sisi yang miring. Contohnya ini, di segitiga yang ketiga ini. Sisi miringnya dia terletak di sisi PR. Meskipun sisi PR ini letaknya tidak miring, tapi sisi PR ini disebut sebagai sisi miring karena sisi PR ini berhadapan dengan sudut siku-siku, yaitu terletaknya di sudut Q. Jangan sampai tertukar ya. Ini perlu kalian ingat bahwa teorema Pitagoras itu dapat disebut sebagai dalil Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Jangan sampai ketukar. Ingat, teorema Pitagoras dapat disebut dengan dalil Pitagoras. Jadi kalian kalau mendengar kata dalil Pitagoras tidak akan asing lagi bagi kalian. Karena dalil Pitagoras dengan teorema Pitagoras itu sama. Nah, ini rumus dari teorema Pitagoras. Karena tadi kita sudah mengetahui teorema Pitagoras itu seperti apa, kita akan menuliskan dalam matematikanya. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Ingat, sudut siku-sikunya terletak di sudut C, sehingga sisi AB ini sebagai sisi miring ataupun hipotenusanya. Nah, bahwa teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, kuadrat sisi miringnya C, berarti kuadrat sisi miringnya berarti C kuadrat. Sama dengan atau merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Karena sisi siku-sikunya itu terletak di ini, sisi A dengan sisi B, sehingga rumus teorema Pitagorasnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kita bisa juga menuliskannya dengan AB kuadrat sama dengan CB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat, itu sama. Tapi yang sering kita gunakan itu yang ini, bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C-nya adalah sisi miring atau hipotenusanya. Ingat ya, harus ingat rumus dari teorema Pitagorasnya agar mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ini bonus untuk kalian, saya sajikan tabel bilangan kuadrat. Nah, tabel bilangan kuadrat ini sangat bermanfaat sekali mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, di sini saya sajikan dimulai dari 1 kuadrat sampai dengan 20 kuadrat. Nah, di sini saya sedikit jelaskan ya, dari mana 1 kuadrat itu hasilnya 1. Nah, 1 kuadrat itu sama halnya dengan 1 kali 1. Berarti kalau misalkan 11 kuadrat itu sama saja dengan 11 kali 11, sehingga hasilnya pun 121. Jadi, 11 kuadrat sama dengan 121. 11 kali 11 sama dengan 121. Ingat ya, bilangan kuadrat itu bilangan yang berpangkat 2. Jadi dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini contohnya ada 19 kuadrat ya. 19 kuadrat itu berarti 19 kali 19, hasilnya 361. Nah, di sini yang saya sajikan hanya dimulai dari 1 kuadrat sampai dengan 20 kuadrat. Selebihnya kalian bisa menghitung sendiri atau mencari tabel bilangan kuadrat sendiri. Setelah tadi kita mempelajari materi tentang pengenalan teorema Pitagoras, saatnya kita membahas tentang contoh soal. Ini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas sebagai referensi kalian ketika kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang AC dari gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, di sini diketahui bahwa panjang AB-nya 8 cm dan panjang BC-nya 6 cm. Kita lihat di sini, karena di sini itu adalah segitiga siku-siku, gambarnya berbentuk segitiga siku-siku, yang ditanyakannya adalah AC. Kita gunakan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Kita tentukan dulu mana hipotenusa atau sisi miringnya. Ingat, hipotenusa atau sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya terletak di sudut B, sehingga sisi miringnya adalah sisi AC. Kita gunakan teorema Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring dalam segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Karena sisi miringnya AC, maka AC kuadrat sama dengan, nah, sudut penyikunya yang mana? Sudut penyikunya itu adalah sudut ini. Ini sebagai alasnya, dan alasnya itu AB, dan tingginya itu BC. Sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
Nah, di sini AC-nya, panjang AC-nya itu yang kita tanyakan atau kita cari. Nah, panjang AB sudah kita ketahui bahwa panjang AB-nya adalah 8 cm. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah panjang BC sudah kita ketahui yaitu 6 cm. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita hitung dulu 8 kuadrat itu berapa, 6 kuadrat itu berapa. Nah, 8 kuadrat itu 64 dan 6 kuadrat itu 36. Sehingga AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. 64 ditambah 36 itu 100. AC kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau kita lihat di tabel bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2, yang hasilnya 100 itu yang mana? Kita lihat nanti di situ bahwa yang hasilnya 100 itu 10 pangkat 2. Sehingga AC kuadrat sama dengan 10 pangkat 2. Karena di sini pangkatnya sama-sama pangkat 2, untuk mempermudah kita hilangkan saja pangkatnya. Maka AC sama dengan 10. Atau kita juga sebetulnya bisa langsung AC sama dengan akar 100. Akar 100 itu berapa? Karena akar 100 itu 10. Maka kita sudah menyelesaikan soal yang pertama. Didapat bahwa panjang AC-nya adalah 10 cm. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang AC sebagai tingginya yaitu 12 cm, panjang CB yang ditanyakan yaitu sebagai alasnya, dan panjang AB sebagai hipotenusanya sudah diketahui yaitu 15 cm. Nah, kita di sini sudah bisa mengetahui ya hipotenusanya atau sisi miringnya yaitu AB, kan definisi dari sisi miring itu yang sudah kita bahas. Oke, kita langsung jawab saja. Di sini kita gunakan teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti karena sisi miring atau hipotenusanya AB, maka AB kuadrat sama dengan sisi penyikunya yaitu alas dan tingginya. Alasnya yaitu CB dan tingginya yaitu AC. Maka AB kuadrat sama dengan CB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. AB-nya mana? AB-nya berapa? AB-nya sudah diketahui yaitu 15 cm. Maka 15 kuadrat sama dengan CB. Panjang CB yang kita cari, yang akan kita cari. Itu panjang CB-nya. Berarti tetap kita tulis CB kuadrat. Ditambah dengan panjang AC-nya, karena panjang AC sudah diketahui 12 cm, maka di sini ditambah dengan 12 kuadrat. Kita hitung terlebih dahulu, 15 kuadrat itu berapa? 15 kali 15. Kalau tadi kita sudah bahas tentang tabel bilangan kuadrat, kalian tinggal lihat kembali saja di tabelnya 15 kuadrat itu berapa. Nah, 15 kuadrat itu hasilnya 225. Maka 225 sama dengan CB kuadrat ditambah dengan 144. Dari mana 144? Dari 12 kuadrat. Hasil dari 12 kuadrat atau hasil dari 12 kali 12. Nah, karena kita mencarinya CB, di sini kita akan mencari CB sehingga 225 ini kita kurangi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 144. Kenapa di ruas sebelah kanan tidak kita tulis lagi ditambah 144-nya? Karena kita kurangi kedua ruasnya dengan 144. Nah, di ruas kanannya akan habis, tinggal sisa CB kuadrat. Ruas kirinya 225 dikurangi 144. Nah, di sini hasilnya berarti 81. Maka 81 sama dengan CB kuadrat. Kita lihat lagi di tabel bilangan kuadrat, berapa yang pangkat 2 yang hasilnya 81? Itu 9 kuadrat. Sehingga 9 kuadrat itu sama dengan CB kuadrat. 9 kuadrat sama dengan CB kuadrat, maka panjang CB-nya sudah kita temukan bahwa panjang CB-nya adalah 9 cm. Gampang kan? Asal kalian tahu, asal kalian paham tentang teorema Pitagoras, maka kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar sebuah segitiga siku-siku dengan alasnya yaitu LM 12 cm, tingginya KL yang kita akan cari, dan sudah diketahui hipotenusanya atau sisi miringnya yaitu KM 13 cm. Nah, kita cari panjang garis KL-nya berapa. Ingat ya, kita gunakan dalil Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Kuadrat sisi miringnya berarti sisi miringnya KM. KM kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya yaitu alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Alasnya yaitu LM, maka LM kuadrat ditambah dengan KL kuadrat. Nah,
Panjang KM sudah kita ketahui yaitu 13 cm, sehingga 13 kuadrat sama dengan panjang LM pun sudah kita ketahui yaitu 12 cm. Maka 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah KL kuadrat. 13 kuadrat 13 kali 13 yaitu 169. 12 kuadratnya 144. Sehingga 169 sama dengan 144 ditambah KL kuadrat. Nah, ini juga sama seperti contoh soal yang nomor 2 tadi. Kita kurangi kedua ruas. Kedua ruasnya kita kurangi dengan 144. Maka ruas kanannya itu tinggal sisanya yaitu KL kuadrat. Kenapa tidak saya rinci di sini? Karena hasil dari 144 dikurangi 144 itu 0. Maka ruas kirinya 169 dikurangi 144. Dan ruas kanannya KL kuadrat. 169 dikurangi 144 itu hasilnya 25. Maka 25 sama dengan KL kuadrat. Nah, kita lihat di tabel bilangan kuadrat, berapa bilangan asli yang dipangkatkan 2, hasilnya 25. Itu bilangan aslinya yaitu 5. 5 kuadrat itu sama dengan 25. 5 kuadrat sama dengan KL kuadrat. Maka panjang KL-nya kita sudah temukan, yaitu panjang KL-nya adalah 5 cm. Ini masih soal yang berkaitan dengan dalil Pitagoras. Contoh soal yang terakhir, ini soal yang berbentuk masalah kontekstual. Namun soal kontekstual ini berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, soalnya seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 80 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nahkoda dari puncak mercusuar tersebut. Nah, ini adalah soal aplikasi teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kita gambar terlebih dahulu untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal ini. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya. Ini ada sebuah kapal dan di sini kita anggap sebagai puncak mercusuarnya ya. Tingginya 60 meter dan jarak antara mercusuar dengan kapal itu 80 meter. Kita akan menghitung jarak nahkoda dari puncak mercusuar. Jaraknya berapa? Nah, kita di sini menggunakan teorema Pitagoras ya, atau dalil Pitagoras. Maka, karena di sini sisi miringnya itu jarak yang akan kita cari, maka jarak kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya itu alasnya yaitu 80 meter dan tingginya 60 meter. Maka jarak kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Nah, 80 kuadrat, 80 kali 80 itu didapat hasilnya 6.400. Dan 60 kuadrat itu hasilnya 3.600. Kita jumlahkan terlebih dahulu, 6.400 ditambah dengan 3.600. Hasilnya adalah 10.000. Jarak kuadrat sama dengan 10.000. Kita cari bilangan asli yang dipangkatkan 2, hasilnya 10.000. Atau akar dari 10.000 itu berapa? Nah, di sini 10.000 itu sama saja dengan 100 kuadrat. Sehingga jarak kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Maka didapat jaraknya adalah 100 meter. Jadi, jarak nahkoda dari puncak mercusuar adalah 100 meter. Oke, sampai di sini dulu contoh-contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras ini. Nah, tadi sudah kita bahas materi tentang pengenalan teorema Pitagoras, dimulai dari apa manfaatnya, kita mempelajari pengenalan teorema Pitagoras ini, kemudian bagaimana sejarahnya, apa itu teorema Pitagoras, bagaimana rumusnya, dan yang terakhir, bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Dan kita juga sudah membahas tentang penyelesaian soal kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu yang ada di bawah ini dan nyalakan loncengnya.